Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Selamat siang juga. Ya, di sini lagi hujan deras ya, teman-teman. Oke, untuk tema kali ini ya, harap dicatat. Orang yang akan mengajak kamu berkomitmen dalam waktu 1 hingga 2 tahun ke depan ya. Orang yang mengajak kamu berkomitmen antara 1 hingga 2 tahun ke depan. Kita akan cek ya di sini. Sifatnya adalah timeless reading ya teman-teman. Jadi ketika kamu membaca video aku atau melihat video aku, berarti energi 1 sampai 2 tahun ke depannya itu baru berlaku ketika kamu mulai membuka video ini. Dan perlu diingat ya, pemesanan parfum Li Aura dan bath salt Li Aura bisa di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Kemudian jika kalian ingin konsultasi, semuanya sekarang melalui Telegram. Kalau paling jelek, kalau nggak email, ya bisa juga DM. Semuanya ada di deskripsi, silahkan dicek ya. Atau bisa lihat banner di bawah untuk konsultasi. Oke teman-teman, kita akan buka untuk energi orang yang akan memberikan komitmen kepadamu dalam 1 hingga 2 tahun lagi. Kita lihat siapakah dia. Oke, kita akan lihat energi kamu dan energi dia ya. Kita akan buka dari energi dia dulu. Wow, di sini aku melihat ada kartu Queen of Keriting itu apa ya, aku lupa. Queen of Club sama Queen of Spade. Ada juga di sini Deception dan Anxiety. Aku melihat untuk sosoknya adalah orang yang lebih tua ya, atau minimal sama. Dia memiliki energi dari sifat yang feminin. Ya, ada feminin di sini. Nah, kalau feminin lambangnya berarti di sini ada energi dari Scorpio, Cancer, Pisces, Taurus, Virgo dan Capricorn. Ya. Kemudian aku lihat dari energi kamu ini ada Deception dan Anxiety. Aku melihatnya bahwa di sini dia orangnya itu semacam ada arogansi. Kemudian ini bisa aja energi orang lama, karena aku melihat dari sini ada kartu Deception dan Anxiety. Ada yang energi dari kamu di sini yang pura-pura benci padahal masih rindu. Bahkan kamu cenderung menghindari orang ini, gitu ya. Aku bisa melihat ada energi itu di sini karena di sini ada Anxiety. Kita akan lihat lagi dari dia ya. Kita akan buka lagi 2 karena ini wow. Oke. Ada kartu Obscurity dan ada kartu Prince ya. Ini aku lebih melihatnya orang ini agak sedikit ribet ya teman-teman, karena pemikirannya itu tidak dewasa dan sebetulnya penghalang dalam pikiran dalam hubungan kalian ini sebenarnya adalah dirinya sendiri gitu loh. Aku melihat orangnya itu masih kayak belum bisa dia masih kayak terjebak energi masa lalu gitu ya. Jadi kalau nanti kalian berjodoh di sini, yang memberikan komitmen adalah orang-orang yang aku bilang terjebak dari energi masa lalu. Begitu. Ini bisa jadi orang lama. Ini betul. Karena aku ngelihat energi dari kamu ya, di sini kamu kayak pernah ada sedikit kontak karena ini berhadap-hadapan dan ada obscurity, halangan hambatan dari dia, dan di sini ada perasaan gagal. Aku melihatnya ya, untuk kamu di sini yang mungkin sudah tahu sosoknya siapa, ya itu adalah takdir kamu gitu loh. Aku nggak bisa ngomong ini siapa, menyebutkan secara gamblang dia seperti apa, karena yang keluarnya kartu court semua. Ibaratnya kalau kartu court itu berarti memang orangnya ada, ya orangnya ada. Dan di sini tanggapan kamu ke orang ini adalah nih orang pasti bakal buat sakit gitu, atau bahkan sudah ketemu. Kita akan lihat dulu ya teman-teman, siapakah orang ini lebih detail lagi.
Oke, orang ini itu gambling. Jadi ya sebetulnya dia punya sikap yang tidak menentu, tidak pasti. Dia sekarang ini ya, energi sekarang yang kutarik, dia sekarang sedang fokus ke dalam dirinya sendiri, sehingga dia tidak bisa memberikan janji atau kepastian kepada kamu. Kalau kamu udah tahu orangnya, atau saat ini kalau kamu belum tahu orangnya, berarti dia ini lebih seperti kayak bebas, energinya belum mau terikat sama orang lain. Ada wedding ring. Wow, ini ada satu koneksi yang abadi antara kamu sama dia. Mungkin orang yang pernah janji sama kamu, atau orang lama, karena ada energi union. Need time. Oke, teman-temanku. Di sini aku melihat energinya apa sih? Aku lebih cenderung ke energi orang yang sudah pernah kamu kenal, mau itu orang lama atau baru kenal. Tetapi di sini dia itu seakan-akan tidak bisa memberikan janji saat ini kepada kamu, karena dia masih kayak ada penghambat di pikirannya sendiri. Jadi yang menghambat dia untuk maju ke kamu adalah dirinya sendiri, gitu loh. Tetapi kita akan lihat lagi di sini sebetulnya niat dari orang ini itu apa. Ya, aku akan pakai kartu Lenormand untuk membukanya. Siapakah orang yang energinya masuk untuk serius dan berkomitmen sama kamu dalam 1 hingga 2 tahun mendatang? Orangnya dewasa ya. Di sini dari cara berpikirnya dewasa, bisa jadi dia lebih tua. Ada sesuatu yang disembunyikan. Dia sifatnya dewasa, banyak diemnya. Ini 2 kartu ya, aku ambil 1 aja deh. Kita ulang lagi. Selama ini mungkin kamu sudah tahu, tetapi di sini perasaan kalian itu tertutup ya teman-teman. Kamu udah tahu dia sayang sama kamu, tapi kebanyakannya nggak ngomong. Kita buka lagi di sini. Ada kartu store, birds, woman. Oke, aku melihatnya di sini dia baru move on ya dari Dia baru move on dan baru terkoneksi sama kamu. Orangnya baru move on. Dan ingin ada hubungan lanjutan sebetulnya sama kamu. Di sini ini bisa energi kamu ya. Dia di sini orangnya setia. Seseorang ini itu sebetulnya nggak banyak yang diceritakan, tapi dia hanya bisa cerita sama kamu. Dia mau terbuka sama kamu. Ada kartu whip. Dia cerita masalah kehidupan dia yang sebetulnya kelam, dan merasa ketika bertemu sama kamu, dia menemukan adanya kunci, adanya satu pencerahan. Kamu udah kenal orangnya nih kayaknya teman-teman ya. Dan ada kartu bear, terutama untuk masalah keuangan kamu selalu ada solusi. Dia melihat kamu adalah orang yang baik hati, kamu kuat, kamu strong. Mungkin kamu kalau di sini wanita, bisa aja kamu tuh janda ya. Dan kamu terkoneksi sama orang ini gitu loh. Nah, orang ini sebetulnya aku nggak mau ngebahas apakah dia menikah atau nggak menikah ya, atau pernah menikah. Aku nggak mau ngebahas itu. Aku akan ngebahas mulai dari personalnya aja. Saat ini dia memang sudah ada tanda-tanda bahwa dia care sama kamu ya, yang kamu bisa lihat sekarang karena informasinya sangat sedikit.
orangnya sangat tertutup, bahkan begini, cenderung kalau misalnya dia ada kondisi masalah keuangan, dia ceritanya sama kamu. Kemudian aku melihatnya juga sebetulnya orang ini itu lebih tua umurnya ya, lebih cenderung dewasa karena keadaan. Dia lebih baik tertutup, dia lebih banyak diam daripada dia membuat konflik, yang bahkan ketika dia diam itu ngebuat kamu rasanya kok ambigu, sebenarnya orang ini sayang sama aku atau enggak. Ada garden, ada fish, ada coffin. Aku bisa melihat ada mice juga ya, dan pet. Aku melihat seseorang di sini. Ya, ini aku lihat hadap-hadapan jatuhnya ya. Nanti hadap-hadapan ya teman-teman. Ini di sini ya. Dan ini kartunya adalah man. Kalian tuh ibaratnya kayak saling berhadap-hadapan ya. Ada jalan. Nanti akhirnya akan ada jalan di sini. Aku melihatnya dia sekarang ini sedang berusaha ya untuk mencari namanya keuangan, karena di sini ada penghambat, ada yang menghambat dari masalah finansial. Dia sudah mencoba segala cara dan banyak sekali jalan yang ditempuh untuk bisa memperbaiki taraf hidup. Kalau misalnya dia di sini pergi kembali karena ada konsentrasi yang harus dia lakukan, yaitu fokusnya sama bekerja. Karena di sini ada peruntungan ya, peruntungannya ini sedang tidak bagus, kondisi juga nggak bagus. Mungkin kalian bosan dengar ini di video-video aku, tetapi memang kenyataannya seperti itu. Yang pasti ketika dia sedang nanti akan ada jalan di mana jalan tersebut akan menuju kembali sama kamu lagi, karena kartunya itu berhadap-hadapan. Jadi aku bilang di sini kalian adalah memang soulmate, memang jodoh, tetapi kayak dihempaskan dulu sama semesta. Jadi perjalanannya itu panjang teman-teman ya. Kita akan lihat beberapa perjalanan dan hambatannya, journey kalian tuh sebetulnya gimana sih hingga sampai nanti 1-2 tahun lagi bertemu ya. Dan ini ada komitmen. Kita melihat di sini bagaimanakah yang sekarang, clue yang sekarang, kunci yang sekarang yang bisa meyakinkan ke kamu bahwa ini adalah orangnya. Denial. Ada kartu perubahan. Fear. Oke, aku merasakan di sini siapapun dia saat ini, kalau kamu sudah tahu clue-nya, dia ada perasaan menyangkal. Ya, penyangkalan besar-besaran di dirinya dia. Dia sebetulnya sayang sama kamu, tapi ngomongnya enggak. Sekarang fokusnya dia adalah secara ini mind, body, and soul. Secara pikiran dia itu denial. Dia nggak mau mengakui bahwa dia itu mencintai kamu. Dia denial bahwa kalau aku tuh sayang, kalau aku tuh stuck sama kamu. Ya, di sini ada perubahan. Kenapa? Dia melakukan perubahan karena secara soul, secara jiwanya itu dia penuh dengan ketakutan. Dia denial dan berusaha membuat perubahan. Kenapa? Karena dia takut apa yang dia lakukan nanti ketika memilih kamu, takutnya salah lagi atau gagal lagi, atau bahkan tidak bisa membuat kamu bahagia. Aku melihatnya di sini ada orang yang sedang berusaha untuk membuat sebuah perubahan besar-besaran di mana supaya kamu nggak kalau misalnya kamu pernah mengenal dia sebelumnya, dia jadi akan sosok yang berubah. Bisa jadi lebih dingin, bisa jadi lebih galak, bisa jadi lebih cuek. Karena di sini dia dalam proses namanya proses healing. Kalau proses healing tuh selalu nggak mau attachment, nggak mau selalu terkoneksi sering-sering dengan orang lain, pengen sendiri aja. Jadi ciri-cirinya adalah orang ini ya banyak sekali apa yang di mulut sama yang di hati itu berbeda. Misalnya dia bilang, enggak kok, aku nggak sayang sama kamu, tapi itu nggak diungkapkan ya. Atau bisa sebaliknya, dia bilang sayang sama kamu tapi dingin. Itu bisa kejadian sih, apa aja bisa terjadi.
Karena orang ini banyak nggak jujur juga ngomong sama kamu, jadi banyak kayak penolakan, banyak rejection, tidak mengiyakan. Semacam takut aku. Di sini kamu nggak bisa memahami seseorang hanya dari dalam dia suka sama kamu. Kadang-kadang kan banyak nih sikap, kok dia kayaknya nggak mau putus sama aku ya kak, tapi kok kayaknya tindakannya berbeda ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Ya karena di sini masih banyak penolakan, jadi dia masih kayak sekarang ini takut gitu loh, karena dia sedang dalam proses melakukan perubahan. Takutnya nanti kalau dia berubah, dia merencanakan misalnya dia pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang sukses, takutnya nanti gagal gitu loh. Ada perasaan kayak gitu. Dia takut segala kemungkinan perubahan. Dia takut hambatan-hambatan. Jadi ini orang ini kayak nggak ready gitu loh. Ya karena mungkin pada masa lalu atau bagaimana ada traumatik juga bisa jadi. Karena di sini ada sesuatu yang nggak jelas tadi ya, masih ada awan. Awan itu datang dari dirinya sendiri. Berarti orang ini memang ribet sama dirinya sendiri. Ya. Perjalanannya seperti itu. Kita lihat lagi dari kartu kecil ya, dari kartu tarot. Kenapa dia ada denial? Kenapa dia, contoh apa sih dia itu denialnya? Dan mengapa? Contohnya di sini ada kartu Queen of Wands. Seakan-akan dia itu kayak iya, kayak kamu, kayak ngomong iya, padahal enggak. Mengapa? Karena di sini dia nggak mau ribut, nggak mau ada perselisihan. Jadi dia tuh mau dirasa bahwa dia tuh orangnya bijak sebetulnya. Cuman ya kayak nggak bisa banyak menepati janji gitu loh teman-teman orangnya. Kayak dia menginginkan kamu tapi kayak nggak ada aksi. Gitu. Ada kartu change, perubahan. Sekarang perubahan apa sih fokus yang dia lakukan? Tuh, nunggu duit ya. Jadi aku bilang orang ini nggak punya kepercayaan diri sih. Karena dia melihat di sini adanya kesempatan dan gimana caranya dia bisa ngayong. Ya, dari uangnya itu bisa membahagiakan orang yang dia sayang. Bisa jadi keluarga. Tulang punggung mungkin bisa jadi. Apa yang dia takuti di sini? Ada kartu Nine of Wands, ada kartu Strength. Orang ini takut untuk berubah. Jadi dia masih dalam fase-fase ribetnya itu. Ya. Kamu kayaknya udah tahu orangnya kok. Ciri-cirinya mungkin kamu sudah tahu. Atau kamu sudah feeling di sini. Kita akan ambil aja dari zodiak ya, supaya kalian tahu siapakah energi yang benar-benar terkoneksi dengan bacaan ini. Oke, pertama kita punya Pisces. Yang kedua, kita punya Aquarius. Ketiga, kita punya Taurus. Keempat, kita punya Cancer. Kelima, kita punya Sagittarius. Keenam, kita punya Aries. Ketujuh, kita punya Gemini ya. Tadi Pisces yang pertama ya teman-teman. Ada Virgo dan ada Capricorn ya. Energinya seperti itu. Ini bisa kamu lihat sun moon risingnya dia. Jadi kalau dari tanggal lahir kita misalnya ada sunnya di Leo, berarti zodiaknya Leo. Tapi moon sama risingnya mungkin moonnya dia di mana? Di Libra mungkin, apa di mana? Terus untuk risingnya dia mungkin bisa di Scorpio ya, kita nggak pernah tahu. Dan ini adalah energinya sun moon rising ya teman-teman. Kalau dia misalnya zodiaknya nggak ada tapi ada moonnya di sini, misalnya Gemini, ya itu orangnya. Sun moon risingnya kamu mesti cek. Karena cara ngeceknya kamu cek aja di Google gimana ngecek sun moon rising. Karena itu panjang sekali, masukin tanggal lahir dan lain-lain. Tanggal lahir, jam lahir. Kemudian kita akan lihat lagi di sini untuk bagaimana setelah 1-2 tahun nanti, apa ada perubahan dari orang ini. Kita lihat ya. Oke, ada kartu disiplin, ada humor,
dan ada imagination. Oke teman-teman, ini 3 kartu positif daripada kartu ini. Aku melihat dalam 1-2 tahun lagi ketika dia sudah memastikan hatinya sama kamu, di sini aku melihat ada sesuatu yang sudah komplit, sesuatu perjalanan yang oke, berarti kisah cinta aku selama ini berliku-liku kembalinya sama orang yang sudah aku kenal, yang sudah aku mengerti dan sudah tahu. Jadi aku tuh patokannya sama kamu. Di sini ada kartu humor ya. Dia sekarang di sini bisa fokus fokus untuk melihat kehidupannya dan menjalani kehidupan dari sisi yang light, dari sisi yang terang. Kalau di sini kan dia masih dark energinya. Ya, ini energi yang sekarang, ini energi yang ke depan. Dan di sini dia itu punya banyak sekali mungkin bisnis yang berhasil, kreativitas, kesuksesan, ide itu akan jalan lagi. Jadi ini adalah positifnya ketika nanti dia terhubung sama kamu. Nah, sekarang kita akan cek lagi untuk nama-namanya. Kira-kira siapa sih inisial jodoh kamu? Kita akan buka ya. Sini, inisial jodohku siapa ya? Oke. Ada U, ada Y, ada X, ada T, ada J, ada V, ada R, ada M, ada I, ada D, dan ada E. Nah, kira-kira ini namanya ada nggak di sini? Nama jodoh kamu. Jadi aku harap sih ambil yang baik-baik ya, supaya energi ini bisa kesampaian. Jadi kamu kalau misalnya udah kenal orangnya, ya aku harapkan kamu nggak perlu ngejar-ngejar, karena sejauh-jauh dia pergi melangkah, sejauh dia bersembunyi, ya ketemunya kamu lagi gitu teman-teman. Jadi aku harap di sini kalian bisa puas dengan readingan aku. Dan kita buka kartu terakhir dari semesta. Apa yang harus kamu lakukan untuk memanifestasi orang ini datang ke kehidupanmu lebih cepat? Honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Di sini orangnya ya nanti kalau misalnya lebih cepat, berarti intinya kalau kamu udah sering ketemu sama dia atau kamu ajak dia untuk pergi jalan-jalan aja. Ya, pergi ajak dia ke suatu tempat, beranikan diri untuk mengajak dia jalan-jalan. Ketemuan yuk. Daripada nunggu setahun 2 tahun lagi dia baru datang ya kan. Kalau kamu udah tahu orangnya di sini, ya silahkan untuk didekati, dari komunikasi, ajak dia ketemuan, ajak dia ke tempat yang bagus untuk berdua ngobrol, ke tempat yang hijau-hijau ya. Kemudian kita lihat lagi bagaimana kalau kamu belum tahu atau belum kenal sama sekali orang ini dan kamu belum yakin. Di sini there is not enough attraction chemistry to keep this relationship going on. Jadi aku bilang di sini kamu mesti banyak untuk mengasah kembali ya, membuka kembali hati kamu, aura kamu. Jadi kamu harus ada acceptance. Kegagalan di masa lalu itu adalah pelajaran. Jangan direnungi untuk takut jatuh cinta. Kalau enggak nanti kamu akan dapat lebih lama dari ini loh teman-teman ya. Jangan lupa pakai parfum Li Aura untuk mempercepat jodoh kamu. Karena ini bukan hanya untuk mendatangkan jodoh, tapi untuk membuka aura kita sebagai lebih baik. Dengan aura kita lebih baik, kita tuh bisa memanifestasi apa yang kita mau, dari rezeki, dari cinta, dari apapun ya. Perjalanan kehidupan kita, apa yang kita butuh itu selalu dalam sisi yang positif begitu. Oke, terima kasih teman-temanku yang sudah bergabung dalam readingan hari ini. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. See you when I see you. I love you and bye-bye.